Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Bilang sama sebelah saudara, hari ini saya akan pulang dengan berkat besar. No, jangan lihat saya udah tahu. Kan saya yang khotbah, ya kan? Bilang sama sebelah saudara, hari ini saya akan pulang dengan berkat besar. Oke. Siapa yang percaya of the power of declaration? Amin. Gini. 17 Agustus tahun 45. Ya kan? Belanda udah keluar dari Indonesia belum? Halo, Belanda udah keluar dari Indonesia belum? Belum. Kenapa kita tahu merdeka? Karena ada Soekarno dan Hatta yang mendeklarasikan kemerdekaan. Amin. Sampai hari ini Belanda tidak mau mengakui bahwa hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dasar Belanda. Ya kan? But we don't care. Dia mau akui atau tidak mau akui, kita deklarasikan. Amin. Setan akan selalu bilang, you are nothing. Setan akan selalu bilang, kamu kan jatuh bangun terus. Tapi kita deklarasikan, hari ini saya pulang dengan mujizat, saya pulang dengan berkat. Amin. Daud bilang, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Banyak orang anggap ke gereja itu hanya tugas. Tapi selalu saya bilang, kalau sudah masuk gereja, expect something. Amin. Sama-sama bilang sama saya, harapkan. Amin. Setelah kita harapkan, kita deklarasikan. Amin. Bilang sekali lagi sama sebelah saudara. Nah, dia bilang sama sebelah saudara, saya akan pulang dengan mujizat. Amin. Siapa yang percaya dia akan pulang dengan mujizat? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukan kitab kita sama-sama. Kalau sudah bawa, dulu saya suka bilang buka Alkitab, sekarang pencet Alkitab. Ya kan? Hakim-Hakim pasal 5. Hakim-Hakim pasal 5. Nah, hari ini saya mau bicara, saya sambung dari khotbah saya yang waktu KKR Thanksgiving di sini. I hope you are there, ya kan? Saya harap saudara waktu itu ada di sini, ya kan? Saya bicara tentang kita bersyukur, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau bicara tentang Tuhan mencari pahlawan. Kalau saudara hadir dan sempat ingat, saya bicara bahwa dunia hari-hari ini dipenuhi dengan apa? P3. Penjilat, pengkhianat, pengecut. Ya. Jadi kalau ada isu, dia P3 sekarang. Islam kah? Nah, saya pikir PKB. P3 bukan sekedar partai. Tetapi sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang Kristen masih di gereja tapi P3. Tidak berlambang Ka'bah, berlambang salib. Tapi P3. Apa satu ini? Penjilat. Yang kedua apa lagi? Pengkhianat. Yang kedua apa? Pengecut. Sorry ya. I love to see action. Bilang sama sebelah saudara. Lu anggota P3 enggak? Enggak apa-apa. Langsung sharing aja. Saya percaya church has to be alive. Amin. Saya enggak percaya gereja adalah Madame Tussauds Museum. Oke. Saudara pernah ke Madame Tussauds Museum? Sekali-sekali perlu. Supaya saudara jangan bikin BMC jadi Madame Tussauds Museum. Ya kan? Di Madame Tussauds Museum ada banyak orang. Ada yang lagi gini. Ada yang gini. Ada yang gini. Dan kadang-kadang saya pikir banyak gereja, thank God BMC not, ya kan? Ada banyak gereja look like a Madame Tussauds Museum. Bangkit. Serukan nama Yesus.
Kalau di Disneyland itu, persis seperti wahana itu. It's a small world. Kalau di Jakarta, Istana Boneka. It's a small world. Terus penguin ini. Bilang sama sebelah saudara, do something. Action. Bilang sama sebelah saudara. Kamu anggota P3 bukan? Gak apa-apa, tanya aja. Kalau dia tersinggung, biarin aja dia pergi keluar, pindah gereja lain, biarin aja. Ya. Bilang sama sebelah saudara, kamu anggota P3 enggak? Oke, bilang sama orang yang baru sebelum ngomong sama sebelah saudara. Sesama anggota P3 jangan saling bongkar rahasia, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, gereja hancur, keluarga hancur, komunitas hancur, kalau di dalamnya kita punya sifat, apa tadi? P3. Apa P3? Penjilat. Tapi kadang-kadang dijilat enak juga sih pendeta. Ada banyak orang kan suka dijilat. Oh iya, kamu luar biasa, kamu hebat. Udah hancur, udah ngaco. Oh haleluya. Seorang sahabat yang baik will tell you the truth. Amin. Iya ya. It's okay. Kenapa? Karena dunia rusak karena apa? Penjilat, pengkhianat, dan apa? Pengecut. Alkitab bilang Allah tidak memberikan roh yang mendatangkan apa? Ketakutan. So fear is a spirit. Gini. Fear is a spirit. Sama-sama bilang sama saya, takut adalah roh yang bukan dari Tuhan. Artinya, saya senang pakai istilah yang saya tulis sebagai judul saya di sini. Klik. Tuhan mencari pahlawan. Bilang sama sebelah saudara, it might be you. Amin. Sekarang bilang sama orang di belakang saudara yang dari tadi cuma lihat ketombe saudara. Bilang it might be you. Amin. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Rumah tangga kita butuh papa yang punya roh pahlawan. Coba. Bapak. Pak. Rumah tangga kita butuh papa yang punya roh seorang pahlawan. Lumayan. Agak lumayan dikit lah. Tapi I know you can do better than that. Rumah tangga, keluarga hari ini membutuhkan papa yang punya roh seorang pahlawan. Bu, jangan ketawa-ketawa dulu, Bu. Rumah tangga kita butuh mama yang punya roh seorang pahlawan. Rumah tangga kita, keluarga kita butuh mama yang punya roh seorang pahlawan. Amin. Pahlawan tidak pernah pikir untung dan rugi. Pahlawan tidak pernah mengeluh. Tapi ingat, pahlawan juga tidak sempurna. Ngerti maksud saya? Adik-adik muda yang belum punya pacar, jangan cari pacar hanya cantik dan ganteng. Lebih baik dia tidak terlampau cantik, bukan jelek maksud saya. Tidak terlampau cantik atau tidak terlalu ganteng, tapi yang penting rohnya, roh pahlawan. Jangan cari istri yang punya roh pengeretan.
You know what is the meaning of roh pengeretan? Pak, kalau engkau punya istri secantik apapun, tapi kalau rohnya roh pengeretan, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Engkau gak bakal bisa sampai 60 tahun Pak, 52 mati Pak, serangan jantung, serangan ginjal, serangan paru-paru, semua terserang Pak. Makanya ada banyak suami, bapak-bapak di gereja sudah tidak bisa tersenyum, udah stres. Yang ketawa Bu, itu karena istrinya punya roh pengeretan. Ibu-ibu yang punya roh pengeretan bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Kata rekan-rekan sepupu kita, ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina am'amta alaihim, khairil mahdubi alaihim, walabdolim. Ini kebaktian BMC atau sholat subuh sih? Aduh, Bu, kalau engkau dapat suami walaupun ganteng Bu, waduh, gantengnya Bu, begitu ganteng sampai kalau suami ibu-ibu ajak ke New York Bu, itu patung Liberty yang lagi begini Bu, langsung lepas langsung gini, sing gitu Bu. Genit sekali itu Tante Betty. Patung Liberty itu, lihat suami sudah lewat dari begini, lepas langsung, sweet gitu. Ih Tante Betty, genit minta ampun nih. Suamimu boleh ganteng, tapi kalau dia bukan punya roh pahlawan Bu, aduh Bu, aduh Bu, aduh Bu. Bukan cuma rambut rontok, gigi rontok. Ada banyak bapak-bapak liatin saya gini. Mungkin dalam hatinya kenapa baru sekarang khotbah. Bukan 21 tahun yang lalu sebelum saya lihat dia. Tuhan mencari pahlawan. Ada banyak gereja gak bisa maju bukan karena gak ada urapan Tuhan. Kadang-kala kita bingung. Gereja meninggikan Yesus, gereja menghadirkan Roh Kudus, gereja memohon kemuliaan Tuhan. Tapi kenapa ada gereja satu maju, ada gereja lain gak maju-maju? Jawaban saya sederhana. Ketika gereja dipenuhi dengan penjilat, ketika gereja dipenuhi dengan pengkhianat, ketika gereja dipenuhi dengan pengecut, gereja itu gak maju-maju. Ini kalau bisa bilang, lumayan. Jadi kelihatan kayak asik gitu. Ini kan live nih. Ya kan? Nanti apa kata orang di Indonesia, apa kata orang di tempat lain? BMC, cuma pendetanya yang rame, khotbah terus ketawa-ketawa sendiri. Gimana? Udahlah minimal supaya kedengeran sama penonton lah. Ya kan, jadi orang yang nonton, BMC mantap ya. Ya kan. Jadi pendeta ngomong, nah itu kan asli. Orang semua dari mana-mana mau datang sini, ini gereja hidup. Ada banyak gereja nggak maju-maju bukan karena nggak ada urapan Tuhan. Ada banyak gereja nggak maju-maju bukan karena nggak ada hadirat Tuhan. Ada banyak gereja nggak maju-maju karena orang di dalamnya anggota P3. Maksud saya, ada amin. Aduh. Haleluya. Gitu. Lu orang mau bayar perpuluhan aja, masih ngitung dulu. Kayaknya kebanyakan nih. Dulu kan saya waktu baru datang ke Amerika, penghasilan saya 3.000 pendeta. Jadi saya kan ngasih 300. Belum berasa tuh. Tapi waktu penghasilan udah mulai 30.000,
Mesti ngasih 3.000. Banyak ya. 3.000. Diskon aja ya Tuhan ya. Nah itu. Pengecut selalu otaknya hitung-hitungan. Orang yang jiwanya pengkhianat selalu mau cari keuntungan buat dirinya. Ya. Ada banyak orang mau melayani, aduh sibuk cucian banyak. Kan kalau di Amerika kan ributnya itu aja tuh. Mau kebaktian tengah minggu, aduh kan sibuk cucian banyak. Kalau di Indo sih enak. Ada pembantu, enggak juga, enggak semua punya pembantu juga tuh. Nah, lu yang enak. Ya, saya kadangkala harus menangis di kebaktian. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa pendeta? Di sini orang mau ke kantor jam 8, berangkat jam 7. Sudah tahu nggak? Di Indonesia orang mau ke kantor jam 8, berangkat setengah 5. Setengah 5. Setengah 5. Bukan 2,5, setengah 5. Setengah 5. Kenapa dibilang setengah 5? Saya juga nggak ngerti. Karena setengahnya 5 kan 2,5. Ya. Kayaknya orang Malaysia lebih benar. Orang Malaysia bilangnya 5,5. 5,30. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nih kantor mulai jam 8. Berangkat setengah 5. Saya bilang, emang lu mesti beresin sampah dulu di kantor? Enggak pendeta. Kalau saya berangkat pas jam 5 aja. Udah macetnya total pendeta. Saya baru sampai kantor bisa setengah 10. Saudara kalau di Amerika nih, ya, mulai kantor jam 8 sudah berangkat setengah 5. Sudah nyampe, ditangkap polisi. Ini mau bongkar kantor apa-apa nih orang. Ngerti gak maksud saya? Dan orang Indonesia, apalagi yang di Jakarta, Bekasi gitu, itu pulang kantor jam 5, nyampe rumah setengah 10. Nanti besok pagi setengah 5 lagi. Memang gak ada cucian. Cuma ada stres. Ngerti gak lu maksud gua? Kadangkala saya tanya di kebaktian. Siapa saudara di sini yang dari kantor langsung kebaktian? Misalnya hari Rabu, hari Selasa, hari Kamis gitu kebaktian. Siapa yang dari kantor atau dari kampus langsung ke kebaktian? Rata-rata 60-70% angkat tangan. Aduh, gimana saya gak mau nangis saudara. Dan sering kali saya tanya, siapa yang berangkat rumah di bawah jam 7? Dan kembali, 60% angkat tangan. Ya ilah ya Robi, minta ampun. Sampai saya bilang, lihat yang angkat tangan ini. Berusahalah menjauh dari mereka karena dari pagi mereka belum mandi. Mereka dari bahagia alhamdulillah. Pagi gue pikir mau dipuji. Gak tahu. Mau dipermalukan. Bukan. Gereja selesai jam berapa biasanya di Indonesia? Setengah 10. Jam 10 malam. Sudah bisa bayangkan. Dari situ mereka udah mesti naik ini, naik itu. Ada yang masih mesti 3-4 kali. Naik ojek dulu, naik ini. Astaga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Persoalannya bukan sibuk atau gak sibuk. Persoalannya, what kind of spirit that you carry. Roh seperti apa yang kau miliki. Kalau rohmu roh pahlawan tidak akan pernah beralasan. Tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah hitung-hitungan yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan mencari pahlawan. Hakim-hakim pasal 5. Hakim-hakim. Ada orang baru bertobat. Pas pendeta bilang hakim-hakim. Di mana hakim-hakim? Sebelahnya udah jengkel. Di pengadilan banyak. Hakim-hakim. Saya punya teman orang Batak. Namanya Hakim Agung. Walaupun dia bukan siapa-siapa tapi tetap Hakim Agung. Nah, dulu Indonesia punya menteri namanya Laksamana Soekardi. Walaupun dia bukan Laksamana tapi dia Laksamana. Jadi saya sarankan saudara kalau mau punya anak kasih nama Hakim Agung Jaksa Agung Jenderal. Ya kan? Jadi bingung-bingung itu orang. Wih dia Hakim Agung.
jaksa agung dan jenderal. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah apa? Deborah dan Barak bin Abinoam. Deborah itu seorang wanita. Buat orang Yahudi, imam itu harus laki-laki. Peperangan-peperangan sebagian besar dipimpin oleh pria. Kecuali mengalahkan Sisera, yaitu Deborah. Ini bukan soal miskin atau kaya. Ini bukan soal pinter atau orang biasa. Ini bukan soal orang terpelajar atau orang yang berpendidikan biasa. Ini bukan soal apapun. This is about the spirit within you. Amin. Orang mau kaya juga, tapi kalau rohnya roh pengecut, roh penjilat, roh pengkhianat, nggak ada gunanya di gereja. Yang diam-diam nih pasti kaya. Dia mikir gila, gue katanya gak ada gunanya. Di gereja lain gue dijilat-jilat, di sini gue dibilang gak ada gunanya. Sekali lagi nih saya ulangin. Orang mau kaya juga kalau rohnya roh pengkhianat, roh penjilat, roh pengecut. Gak ada gunanya dalam pelayanan. Jangan pernah bilang, ya pendeta saya kan miskin, pendeta saya kan gak bisa buat apa-apa di gereja. Saya kan juga bukan orang pintar, pendeta saya kan lulusannya juga lulusan biasa-biasa, pendeta. Tapi kalau rohmu roh pahlawan, engkau berarti dan berguna dalam ladang Tuhan yang sujud, katakan amin. Deborah, quote unquote, hanya seorang wanita pada zaman itu. Gak mungkin bisa jadi seorang pemimpin. Tapi karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sukarela. Di dalam kata sukarela, ada kata apa? Tidak hitung-hitungan. Dalam kata sukarela ada kata apa? Ketulusan hati. Dalam kata sukarela ada istilah apa? Inisiatif. Amin. Nggak disuruh-suruh, nggak diminta-minta. Nggak pakai tolong dong. Saudara-saudara, kita harus melayani saudara-saudara. Tolong dong pelayanan. Kesian nih Tuhan. Tuhan mencari pahlawan. Selalu saya katakan, lebih baik 2 orang pahlawan daripada 100 orang pengkhianat. Amin. Gereja tidak akan pernah bisa maju kalau orang-orang di dalamnya punya roh apa? Pengecut, pengkhianat, dan penjilat. Tapi gereja pasti maju. Sama-sama bilang sama saya, pasti maju. Jangan bilang, gereja itu kurang orang kaya. Nggak penting. Mau ada orang kaya, mau nggak ada orang kaya, nggak penting. Tapi yang penting ada mereka yang berhati pahlawan. Dikatakan apa di situ? Pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Amin. Deborah sedang bicara kepada siapa? Pemuka-pemuka. Kepada siapa? Raja-raja. Siapa yang dia bawa? Rakyat. Halo? Ngerti gak mau saya? Antara musuh sama tim tidak sebanding. Dia harus menghadapi pemuka-pemuka. Dia harus menghadapi raja-raja. Tapi dia gak punya orang hebat. Tetapi mereka berhati dan berjiwa pahlawan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang saudara lompat dulu Kisah Rasul. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan. Who is Saul? Siapa itu Saul? Orang yang sebahu lebih tinggi daripada orang Israel kebanyakan. Saya sebut dia orang hebat. Karena dia sudah menjadi raja, berarti yang kedua, dia juga seorang yang berpengalaman. Who is Saul? Seorang yang juga berpendidikan. Who is Saul? Seorang yang juga terlatih. Tetapi ayat 22 bilang setelah Saul disingkirkan. Kenapa Saul disingkirkan? Jiwanya pengecut.
Jiwanya pengkhianat. Jiwanya penjilat. Saya nggak punya waktu untuk membuktikan semua yang saya katakan, tapi sudah bisa baca dalam Alkitab. Betapa dia akhirnya membakar korban, betapa akhirnya dia berusaha menjilat Samuel, betapa dia berusaha untuk lari dari semuanya dan menghalalkan segala cara. Tetapi karena itu Saul disingkirkan. Saul hebat, tapi disingkirkan. Tuhan gak butuh orang-orang hebat. Tuhan butuh mereka yang berjiwa pahlawan, yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Siapa Daud? Satu, dia tertolak dalam keluarga. Dari mana pendeta tahu dia tertolak? Karena waktu Samuel bilang sama Isai, kumpulkan semua anak-anakmu, I will anoint one of them to be the king of Israel. Kumpulkan anak-anakmu, aku akan mengurapi salah satu dari mereka untuk menjadi raja atas Israel. Bayangkan, Daud ketinggalan, kelupaan. A stranger has to tell your dad, kau masih punya anak lagi. Isai bilang, enggak ada. Enggak ada. Can you imagine? A stranger has to tell your dad, you still have one more son. Samuel bilang begitu. Isai bilang, enggak. Anak gue, masa lu lebih tahu? Yes, God told so. Masih ada? Enggak. Masih ada? Enggak. Baru dicolek sama istrinya Isai. Iya ada. Apa? Daud. Oh, iya. Lali aku. Lali aku. Jumlah domba dia ingat, jumlah kambing dia ingat. Anak si jiwa ini lali aku. Terus kurang sitok. Ya, lali dia. Baru, iya ada satu. Tapi, I don't think you need him. Ini anak yang tertolak dalam keluarganya. Anak yang nggak diperhitungkan. Dan dia lebih pendek daripada orang Israel. Sehingga potongan nggak ada, apalagi jahitan. Ini udah sama sekali nggak masuk hitungan, saudara. Ngerti nggak mas saya? Ya. Tapi dengar. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Sebagian orang akan bilang, Saul aja disingkirkan, cari kayak yang lebih bagus gitu. Cari kayak yang lebih mantap, cari kayak yang lebih qualified. No. Kualifikasi yang Allah cari is about the spirit within. Roh yang ada di dalamnya. Amin. Bukan soal masa lalunya. Bukan soal kapasitinya. Karena soal capacity, God will enlarge your capacity. Kita kadang-kadang selalu sibuk dengan our capacity. Amin. Makanya Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Moses crying. Why? Karena Musa udah tinggalkan kerajaan Firaun 40 tahun. Dia mengembara. So he has nothing. Why Moses cry? Karena Musa cuma mikir sederhana. God, kalau kamu tanyakan pertanyaan itu 40 years ago, I still have everything. Maybe you can use me. Mungkin saya berguna, but now I have nothing. I only have this stick left. Saya cuma punya tongkat ini. And I know it's nothing. Gak ada gunanya buat Tuhan. What for? Tapi Tuhan bilang, apa yang dalam tanganmu, lempar. Udah lempar. Di ular. Bercanda gini dong Tuhan.
Saya nggak percaya Musa nggak takut. Right? Mana ada orang lihat ular, iya ular. Dia lempar jadi ular. Aduh. Tuhan bercanda ini. Tuhan bilang, pegang buntutnya. Folks, saya nggak ahli perbinatangan. Tapi at least I'm not stupid. Tapi at least saya mau share to you. Semua bagian dalam Alkitab harus sudah ikuti. Kecuali yang ini. If somewhere you see a snake, jangan pegang buntutnya. Kalau saudara udah terancam sama snake, ada satu cara to save you. Take the neck. Pegang lehernya. Karena kalau saudara pegang lehernya, makanya nonton tuh yang bagus dok. Saudara kadang-kadang ngambil dari Indonesia, Dangdut Academy. Terus apa tuh nyanyian dari apa? Pantai Utara tuh Dangdut Pantura. Nonton tuh Animal Planet. Tahu Animal Planet? Binatang-binatang lari-lari. Itu kameramen yang paling stres di muka bumi. Bayangin, burung onta mau bertelur, dia tungguin. Belum tentu bininya beranak dia tungguin. Burung onta bertelur dia tungguin. Kameramen terbodoh yang ada di muka bumi. Saya kadang-kadang nonton Animal Planet, saya pikir aduh ini kameramennya gak ada ide. Terus dia pantat burung itu, onta, dia keker. Dalam hati saya, bos, pulang bos. Istri mau melahirkan. Istri mau melahirkan dia gak tungguin. Ini burung dia tungguin. If somehow you meet a snake, take this. Take the neck. Never take the tail. Karena kalau sudah pegang buntutnya, itu ular kalau Kristen dia berdoa. Tuhan berkati makanan dan minuman ini. Lalu dia babale, dia bagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimal pipi sama hidung rata. Kan semua ayat, semua perintah dalam firman lakukan kecuali yang ini. Ini khusus untuk Musa. Take the tail. Musa langsung. Are you sure God? Do you know this is snake? Ini bukan ular bulu loh Tuhan. This is a long snake. Are you sure? Ular bulu paling gatel. Tapi kalau ini, itu Musa waktu mesti pegang buntutnya. Serah Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pegang buntutnya. Das. Kembali jadi tongkat. Tuhan gak sibuk dengan apa yang Musa punya. Tapi Tuhan sibuk dengan apa yang ada di hatinya Musa. Ini orang jiwanya pengkhianat. Ini orang jiwanya penjilat. Ini orang jiwanya pengecut ini. Betul, he has nothing. Tapi waktu dia masih ada di istananya Firaun, dia pengecut. Dia takut, dia lari. Tapi 40 tahun ada di padang belantara di Midian, dia belajar to be a hero. Rasulullah bilang sama saya, pendeta, saya banyak masalah pendeta, saya banyak dikhianatin orang, saya banyak menghadapi badai. Because God train you to be a hero. Amen. Let the heroic mentality within you rise up.
Amin. Jangan jadi Kristen yang cuma oke, I love Jesus, I know. Tapi selalu saya bilang, loving Jesus is not enough. Mungkin setelah menatap saya, ya ilah, ini pendeta udah mulai sesat kali, masa katanya cuma cinta Yesus gak cukup. Ada banyak orang cinta Yesus, tapi hari ini gay. Cinta Yesus. Dua-dua sampai kalung salib. Tapi bibir sama bibir, kumis dan kumis, baku rabe, cus. Ya. Ada banyak orang cinta Yesus, tapi hari ini narkoba. Tapi cinta Yesus. Ada banyak orang yang cinta Yesus, tapi hari ini lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kita sih orang gereja sih, kalau soal menghakimi. Kalau soal menghakimi kita raja. Lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan kadang-kala. Kalau soal menghakimi orang kan, apa pendeta? Masa dia bilang cinta Yesus, tapi dia bilang, mana cinta Yesus tuh? Bajingan tuh orang. Kita kalau soal menghakimi nomor 1. Tapi saya bilang, ada banyak orang berzina, tapi kalau penyembahan, air mata mengalir. Kadang-kala bukan cuma air mata, bola mata. Sampai tangan, bola mata dia turun. Kadang-kala kita pikir ini loh kemunafikan. Indeed, orang-orang gini cinta Yesus. Bayangkan di internet aja sampai ada gay for Jesus. Coba bayangin, dia gay for Jesus. Gila, saudara. Haruskah kita menghakimi? Itu orang-orang sesat. Stop menghakimi dulu. Look for solution. Why? Jawaban saya sederhana. Karena gak punya mental pahlawan. Cuman punya mental yang penting saya nikmat. Yang penting apa yang saya mau itu yang saya ikuti. Apa yang saya rasa nyaman, apa yang saya rasa suka, ya itu aja yang saya ikuti. Itu bukan pahlawan. Itu pengecut. Dia gak berani bayar harga. Itu hanya seorang penjilat, hanya coba mau nikmati aja. Ya kan? Itu seorang pengkhianat. Yang tidak mau peduli kebenaran. Apapun yang saya yakini, itu yang saya anggap kebenaran. Apapun yang saya anggap untung, itu yang saya anggap kebenaran. Apapun yang saya anggap nikmat, itu yang saya anggap kebenaran. Pengkhianat. Semua diam. Pengkhianat gak berani berkata amin. Wih, pendeta ini orang lagi nikmati khotbah. Kembali. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kalau lihat outlook experience, lihat pengalaman luarnya saja. Lihat outward appearance, lihat penampilan luarnya saja. Maka semua akan bilang, bukan cari yang lebih mantap, malah cari yang begini. Tapi lihat. Why God choose him? Tentang Daud, Allah telah menyatakan, I found a man after my own heart. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala yang dia suka, no. Melakukan segala yang dianggap untung, no. Melakukan segala sesuatu yang dianggap nikmat, no. Seorang, baca sama-sama 1, 2, 3. Yang melakukan segala kehendakku. Ini yang saya bilang, a hero. Amin. Ini yang saya bilang pahlawan. Dia gak mau tahu senang atau gak senang. Dia gak mau tahu berat atau gak berat. Dia gak mau tahu tersiksa atau tidak tersiksa. Dia tidak mau tahu untung atau rugi. Tapi kalau dia tahu itu kehendak Tuhan, dia lakukan dengan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya harus menjadi pahlawan. Saya simpulkan di sini, klik.
dunia hari-hari ini makin dipenuhi pengkhianat. Tambahin lagi, penjilat, dan juga apa tadi? Pengecut. Anggota-anggota P3. Bilang sama sebelah saudara, kita keluar yuk dari P3. Gak bisa pendeta, saya ketuanya di Philadelphia. Saya pimpinan cabangnya pendeta. Saya kepala partai pengecut, penjilat, dan pengkhianat. Kelompok P3, cabang BMC. Hari ini kita bubarkan. Ini yang gak tepuk tangan nih pasti pengurus-pengurus intinya nih. Partai P3 di BMC. Hari ini, di hari Minggu terakhir bulan November, dengan resmi kita bubarkan. Karena sekarang yang berdiri partai pahlawan Kristus. Amin. Sama-sama bilang, saya pahlawan Kristus. Sama-sama bilang, saya pahlawan Kristus. Amin. Nah, saya catat begini. Pengkhianat, penjilat, dan pengecut ada dalam 4 area penting dalam hidup. Yang pertama dalam apa? Sahabat. Orang yang tersenyum sama saudara tidak selamanya adalah orang yang paling tulus sama saudara. Siapa yang pernah ngerasa dikhianatin orang? Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan yang pernah dikhianati. Yang nggak angkat tangan pengkhianatnya. Pendeta ini kalau ngomong suka nyakitin orang ya. Lo enggak cuma nyadarin aja. Ya. Karena yang tersinggung biasanya yang terlibat. Ulang. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Turun tangan. Siapa yang pernah dikhianati sama sahabat dekat? Oke, turun tangan. Ya lama-lama soalnya yang lain begini-begini matanya ya kan. Ya kan. Jadi dia belum lihat saudara udah turun tangannya kan dia pikir nggak terjadi apa-apa. Ya. Yang ketiga, siapa yang pernah dikhianati oleh orang yang tidak dia sangka-sangka? Gitu. Pahit loh itu. Sakitnya di mana? Dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Semua sakit. Pendeta saya nggak nyangka loh. Pertama dia orang Kristen. Kedua, saya pernah tolong dia pendeta. 3, orangnya baik pendeta. Baik banget. Aduh, kalau ngomong 5 kata, setengah jam bahasa roh. 5 kata setengah jam bahasa. Baru ngomong kamu mau makan apa? Kuraba. Sakuku rata tak ada apa-apa. Boleh ya saya sarannya. Kalau ada orang yang mengkhianati sudah gak usah dipikirin. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang yang mengkhianati sudah gak usah pikirin. Cukup dia menyakiti hati saudara. Gak perlu memenuhi pikiran saudara. Ya kan? Saya satu kali marah sama jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Dia bilang pendeta. Sudah 2 minggu ini saya gak bisa tidur. Karena saya dikhianatin orang. Saya sampai marah. Saya bilang ibu itu kebangetan. Ibu itu kan kaget. Kenapa pendeta? Kok malah pendeta marah sama saya? Dengar ya Bu ya. Saya tiap minggu khotbah buat ibu. Gak pernah ibu pikirin saya. Orang yang justru menyakiti hati ibu. 2 minggu membuat ibu gak bisa tidur. Pernah gak ibu gak tidur hanya mikirin firman yang saya khotbahkan? Ya kan? Kan goblok kita. Loh iya dong. Masa yang baik gak kita pikirin? Justru gini. Kalau saudara makan pisang, apa yang saudara buat? Kulitnya. Saudara buka kulitnya, makan pisangnya, kulitnya saudara apain? Buang. Kenapa kulitnya saudara buang? Gak enak. Betul nggak? Kalau lebih enak kulitnya.
Sebab kulit manggis sekarang udah ada ekstraknya. Ya. Gini. Kenapa saudara buang kulitnya? Karena nggak enak. Saudara makan durian. Ya kan? Apa yang saudara buat? Kulit durian itu bagus untuk mereka yang jerawatan, gosok. Bisa cepat bersih itu. Tapi 2 senti habis. Ada yang lihat saya gini, oh bagus loh. Tapi ya risiko di luar tanggung jawab pembicara kan gitu. Ya kan? Saudara, apa yang saudara buat? Saudara buka. Habis itu apa yang saudara buat? Saudara buang. Dan kalau bisa buangnya jauh-jauh lagi saudara-saudara. Bau kalau enggak. Ya kan? Seger aja bau. Kan kulit durian kan gitu. Seger aja bau, apalagi kelamaan. Setan aja menjauh kalau ada durian. Setan bilang, gue setan tapi gak tahan bau ini lah. Lari dia. Ya, saya mau kasih tahu Bu. Kulitnya saudara buang, kenapa gak enak? Betul gak? Jadi prinsip normal hidup, yang enak kita terima, yang gak enak, buang. Jadi kalau saudara ada yang gak enak, firman Tuhan saudara gak pikirin. Si ini ngomong ini, itu yang saudara pikirin. Itu namanya on. Ngerti gak bang saya? Sama-sama bilang sama saya akan buang. Semua yang gak enak. Jadi kalau ada orang mengkhianati saudara, saya mau kasih tahu. Jangan dipikirin. Kenapa? Ya normal. We are not living in Eden yet. Pengkhianat masih banyak, penjilat masih banyak, pengecut masih banyak. Tugas kita adalah punya mental pahlawan. Berhadapan dengan badai sekalipun, kita tetap berjuang dan merebut janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, dalam percintaan, dalam keluarga, bisa saja pengkhianatan terjadi. Sampai ada orang tidak mau menikah. Semua laki-laki hanyalah penjahat. Semua wanita hanyalah penyebar sakit hati buat pria. Sampai ada grup namanya Kuahara, kurasa wanita hanya racun. Coba saudara, tega banget. Itu biasanya kelompok itu disebut kelompok Lapendos, laki-laki penuh dosa saudara. Ya kan? Jadi mungkin ada saudara yang di sini di keluarga tuh dendam banget karena dikhianati. Saya mau bilang, it's life. Itulah kehidupan. Hadapi dengan mental seorang pahlawan. Siapa yang mengkhianati Daud? Saul. Siapa yang mengkhianati Daud? His own son. Siapa yang mengkhianati Yusuf? His own brother. Hello? Orang yang harusnya melindungi Yusuf, justru mengkhianati Yusuf. Tapi saya mau tanya, Yusuf finish? No. He win the battle. Kenapa dia jadi pemenang? Karena mentalnya pahlawan. You will never finish. Kamu gak akan habis. Kamu akan berdiri tegak. And finish the battle. Engkau akan menang. Dan menyelesaikan setiap pertandingan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bukan besarnya pengkhianatan yang menghancurkan saudara. Bukan besarnya badai yang menjatuhkan saudara. Tetapi tipisnya jiwa kepahlawanan yang menghancurkan saudara. Amin. Bayangkan Indonesia mengalahkan Belanda. Pakai bambu runcing saudara. Bayangin Belanda pakai bom. Ini pakai bambu runcing. Belanda lari. Mungkin juga gak enak kali dia. Kasian nih orang pakai bambu runcing. Tapi sudahlah apapun persoalannya, I don't want to know. Tapi satu yang saya tahu. Semangat kepahlawanan. Gak ada hubungannya dengan fasilitas. Amin. Semangat kepahlawanan gak ada hubungannya dengan kepintaran. Semangat kepahlawanan tidak ada hubungan dengan kekayaan. Kalau jiwa kita pahlawan, kita pasti menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Stop salahkan keadaan. Stop salahkan situasi. Stop salahkan badai. Rebut janji Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. 3.
Dunia makin dipenuhi pengkhianat dalam apa? Dalam perjuangan. Kadang-kadang kita berjuang bersama. Saya dimakan dia pendeta. Waduh. Saya mau bilang. Jangan stres. Engkau dilahirkan sebagai pahlawan. Daud harus pindah dari gua satu ke gua yang lain. Yusuf harus bayar harga yang bernama penjara. Tetapi pahlawan tetap seorang pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Tetap seorang pahlawan. Pahlawan dikhianati tidak akan pernah jadi pengkhianat. Halo? Pahlawan dikhianati tidak pernah menjadi pengkhianat. It's not about your problem. It's about your character. It's about the spirit within you. Jangan bilang sama saya jadi begini pendeta. Karena suami saya mulai pendeta. Emang cuma dia yang bisa selingkuh. Saya juga bisa selingkuh. Goblok, saudara. On, saudara. No. It's about your character. Yusuf dikhianati. Tapi dia bilang apa? Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Bos, dia nggak balas bos. Dia nggak balas. Bahkan dia bilang gini, Tuhan kasih kesempatan ini. Supaya aku bisa menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Beda nggak? Dia tidak berubah menjadi pengkhianat hanya karena dia dikhianati. Ketika Daud mendapat kesempatan untuk membalas kepada Saul, orang-orang di sekitar langsung bilang, sikat. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Sama-sama bilang sama saya, pahlawan tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Bu, sorry banget. Jangan bilang sama saya, sebetulnya saya tadinya sabar pendeta. Tapi suami saya terus nyakitin saya. Akhirnya saya bilang sama dia, saya udah gak tahan sama kamu. Kita cerai saja. Engkau pengkhianat. Pahlawan tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Itu sebabnya pepatah waktu zaman kemerdekaan hanya merdeka atau mati. Seorang pahlawan tidak pernah ada pilihan lain. Kecuali tetap bertahan melakukan apa yang Kristus kehendaki, yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, klik dalam pelayanan. Ini saya nggak enak terlalu banyak kupas, nanti banyak yang tersinggung. Ya, dalam pelayanan banyak. Maksud saya di Indonesia, saya kan di villa kan enggak. Baru datang, saudara. Baru datang udah dibawa ke Maryland. Ya kan, jadi kan belum tahu villa, ya kan. Cuman saya kasih tahu dalam pelayanan banyak pengkhianat. Tapi puji Tuhan, yang tinggal di sini udah nggak ada pengkhianat-pengkhianat ini. Jadi kalau ada orang pelayan, ini rahasia. Saya ngomong pelan-pelan ya. Kalau ada orang pelayanan, pindah, biarin. Jangan, aduh Tuhan, kenapa dia jangan biarin. Terima kasih buat pengkhianat satu udah lepas dari sini. Ya. Ada banyak orang, ada rekan pelayan yang bilang, aduh kenapa dia? Itu sih dia dibujuk-bujuk. Gak apa-apa. Kalau dia gagal dibujuk-bujuk pindah, bilang Tuhan terima kasih. Pengkhianat satu udah berkurang. Berarti penyebar virus kepengkhianatan akan semakin berkurang di gereja kami. Dalam pelayanan, pada orang pelayanan, tapi hidupnya gak kudus. Pelayanan, tapi senangnya ngomongin orang. Pelayanan, tapi cuma cari kepentingan diri sendiri. Kita berdoa, BMC, RTP3-nya sudah bubar. Yang ada tinggal pahlawan Kristus. Klik. Sebelum saya doa buat saudara, sekarang saya simpulkan cepat. Klik. Aha. Tuhan sedang mencari orang-orang percaya berjiwa pahlawan. Sama-sama bilang, Lord, I am ready. Amin. Makanya dalam bahasa Ibrani ada istilah hineni. Here I am. Ya kan? Ni terakhir itu dari kata ani. Saya. Ya kan? Hineni.
Here I am. Tuhan mencari pahlawan. Apa artinya Tuhan mencari pahlawan? Artinya terlalu banyak orang yang menyebut nama Tuhan. Tetapi hidup di dalam apa? Roh pengecut, roh pengkhianat, dan apa? Roh penjilat. Satu, siapa itu pahlawan? Yang memikirkan lebih daripada apa yang orang pikirkan. Ini yang saya bilang an extra mile generation. Dia pikir lebih. God, give me more. Saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Saya mau mencari jiwa lebih lagi. Saya mau berkorban buat Tuhan lebih lagi. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi jangan punya mental ikut-ikutan gitu. Kalau orang buat ini kita ikut gitu ya kan. Ask from God. Saya sebut Daud an extra mile. Dia seorang yang berpikir extra mile. Amin. Ketika orang bilang sikat Saul. Dia bilang aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Makanya Paulus pernah berkata begini. Kami memiliki pikiran Kristus. Yang setuju sama saya katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, kita jangan ikut-ikutan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua. Orang yang enjoying problem. Ini pendeta udah stres sekali. Masa problem kita enjoy? Just enjoy the ride. Kenapa? Tahukah saudara? Saat Tuhan berada terdekat dengan seseorang. Pada saat kita menghadapi masalah. Amin. Kenapa? Dia just be there to make sure. Satu tas rambut kita tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Saudara pasti pernah baca cerita tentang orang yang bermimpi. Lalu ada dua pasang pasang telapak kaki ketika ada di jalan yang indah. Tapi tiba-tiba di jalan yang berbatu hanya ada satu pasang kaki. Where are you? Karena kita dalam genggaman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, there is always lessons of God in every problem. Di setiap masalah Tuhan itu sebetulnya Bapa yang sangat dekat dengan kita. Sedang ngajarin kita. Waktu kita enjoying the ride. Waktu kita nikmati masalah kita. Karena justru di balik masalah, kita akan lebih dewasa, kita akan lebih kuat, kita akan lebih bertumbuh, kita akan lebih sempurna. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga. Tuhan sedang mencari orang-orang percaya yang berjiwa pahlawan. Yang memiliki visi-visi besar. Sama-sama bilang sama saya. Visi besar. Membutuhkan biaya besar. Visi besar. Membutuhkan perjuangan yang besar. Amin. Tergantung apa yang kita mau lihat. Ya kan? Makanya selalu saya bilang. Saya paling senang doain orang susah. Pendeta tolong doakan. Kenapa? Saya mau dibunuh. Kenapa? Karena saya ada utang sama warung sebelah. Berapa utangnya ibu? 3,5 juta. Masa sih 3,5 juta mau dibunuh? Iya, karena anak yang punya warung itu preman. Aku mau dibunuh pendeta. Doa. Dan kadang-kala saya pikir-pikir juga. Kalau Tuhan gak jawab. Udahlah sama beberapa teman kumpul-kumpul duit 3,5 juta kasih, udah dia bebas senang, wah Tuhan tolong, ya kan? Tapi kalau pengusaha kaya repot. Pendeta tolong doain. Apa? Saya mau masuk penjara. Kenapa? Ini ada utang yang nggak beres. Berapa? 2,7 triliun. Waduh. Ini doa saya stres saudara. Karena kalau sampai Tuhan gak jawab, saya mau kumpul berapa orang? Waduh, sampai kepala mertua saya digadein juga gak laku ini. 2,7 triliun deh. Waduh, 2,7 triliun kalau sudah pergi ke warung Padang. Itu sama udah Umi semua bisa bawa pulang saudara. Waduh, saya bingung. Wah Tuhan. Emang ada di surga 2,7. Saya cuma mau kasih tahu. Belajar lihat visi besar dalam hidup. Problemnya lebih besar, but it's okay. We serve a great, big, wonderful God.
Amin. Itu pahlawan. Pahlawan bukan seorang yang ada masalah sedikit ngomongin orang. No. Pahlawan gak tertarik dengan problem. Dia justru tertarik dengan visi. Amin. Dia tertarik dengan kemajuan. Dia tertarik dengan hal-hal dahsyat. Dia tertarik dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. Stop thinking wasted things. Stop mikirin yang gak penting dalam hidup. Amin. Apa yang gak penting? Satu, omongan orang. Halo? Ada banyak gereja gak maju-maju, ada rumah tangga ribut hanya karena omongan orang. Pak, masa sih ini ngomongin begini. Ada banyak gereja gak bisa kompak, kenapa? Plan-plannya sibuk omongan orang. Sini masa ngomong gini. Masa iya. Hei! Kapan lu mau goncang setan? Kapan saudara mau ngosongin neraka? Kapan saudara mau datangkan goncangan besar? A great vision. Amin. Terima visi besar. Amin. Jangan cuma Tuhan. Jadikan aku lilin-lilin kecil. Di kamar yang kecil-kecil. No. Makanya saya bilang bahasa Indonesia itu sama bahasa Inggris ribet sekali. Gak semua kata dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gak semua kata bahasa Indonesia bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Coba saudara mau buang air. Buang air kecil. Diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya apa? Can I throw a small water please? Where can I throw small water? Small water, what do you mean? Ya, art water. Air seni maksudnya kan. Art water. You mean small? Yes, small. Oh, you can just put there. Okay. You will be in trouble. Ya, makanya aduh ribet ya. Ribet. Nah, sampai udah ngerti bahasa Inggris, sampai ke Indonesia, saya mau terjemahin. Saya bisa cari tempat atau ruangan istirahat, maksudnya restroom, ya kan? Orang Indonesia, ruangan istirahat. Kok Bapak mesti ke hotel kalau ruang istirahat? Nggak ada di Indonesia restoran yang menyediakan ruang istirahat. Karena pada sebenarnya kita di restroom nggak istirahat kan. Tapi mungkin orang udah kebelet sekali, tertekan gitu. Jadi mendapat istirahat ketika aneh-aneh. Sama-sama bilang, jangan mikir yang gak penting. Yang gak penting itu apa? Satu, omongan orang. Sama-sama bilang sama saya, omongan orang gak penting. Yang kedua, apa yang gak penting? Masa lalu orang. Orang seneng di gereja ngomongin masa lalu orang. Ya udah tahu belum? Itu kan begini. Masa dia kan dulu SMA temen aku. Oh ya, SMA aja dia udah dibawa-bawa sama guru matematika. Emang lo pikir jangka? Yang dibawa sama guru matematika itu biasa jangka. Sama busur. Ngaco. Sama-sama bilang masa lalu orang gak penting. Dan itu berarti masa lalu saudara juga gak penting. Jangan pernah hidup hari ini dengan masa lalu. Ya pendeta, tapi kan saya pernah gagal pendeta, saya kan pernah gugurin kandungan. Saya kan dulu pernah begini pendeta, saya kan dulu pernah jadi bini piaraan orang. Saya tidak bilang kita boleh kompromi sama dosa. Tetapi waktu kita sudah pas, kita sudah lewati, Tuhan sudah beresin. Kita udah gak berhak mengungkit-ungkit apa yang Tuhan sudah beresin dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan. Life is about moving forward. Hidup itu soal ke depan, bukan soal korek-korek masa lalu. Amin. Apalagi yang gak penting. Satu yang gak penting apa? Omongan orang. Yang kedua yang gak penting apa? Masa lalu orang. Yang ketiga apalagi yang gak penting? Persoalan-persoalan kecil. Jangan hidup itu cuma mikirin persoalan. Aduh gini. Enjoying the ride. I know God has a special plan in our life. Amin. Sama-sama bilang, saya gak mau pikirin yang gak penting.
Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang mulia. Yang terakhir, Tuhan sedang mencari orang yang percaya, yang berjiwa pahlawan, yang memiliki jiwa. Problem is nothing. Problem is normal. So it's nothing. Alkitab berkata, semua orang menghadapi masalah yang sama. Amin. Tapi Tuhan janji pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saya undang pemain musik maju ke depan. Taruh tangan kananmu di dada. Matamu kau pejamkan, kepalamu kau tundukkan. Sama-sama bilang sama saya seorang pahlawan. Sama-sama bilang saya seorang pahlawan. Sama-sama bilang saya seorang pahlawan. When God says you are a hero. Ketika Tuhan bilang kamu pahlawan, kamu gak berhak untuk bilang I am nothing. Ketika Tuhan bilang kamu pahlawan, saudaraku, ketika Tuhan bilang kamu pahlawan, saya gak berhak untuk bilang, tapi saya pernah berkhianat. Hari ini, let the spirit of hero rise up within you. Biarlah roh kepahlawanan itu bangkit dari dalam hidupmu untuk kau melakukan perkara-perkara besar buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah.